Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 sesi 0210 akan mempresentasikan materi tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Saya, Rama Arya Kurniawan, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Arcelia Humeroh sebagai pemateri kedua, dan Refli Anggraini sebagai pemateri ketiga. Baiklah, sebagai pemateri pertama, akan saya bacakan yaitu tentang permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan. Pendidikan adalah suatu sistem terbuka yang terlepas dari suatu permasalahan, baik masalah mikro maupun masalah makro. Masalah makro timbul dari komponen-komponen yang terdapat dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu sendiri, antara lain seperti kurikulum, masalah pendidikan, dan administrasi. Sedangkan masalah makro adalah masalah yang timbul dalam pendidikan antara satu sistem dengan sistem lainnya yang lebih luas, seperti pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, efisiensi pendidikan, dan lain-lain. Baiklah, itu saja penjabaran tentang permasalahan pendidikan. Untuk materi kedua dan ketiga, saya serahkan kepada Harcelia Humeroh dan Refli Anggraini. Pemerataan. Urgensi pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi permasalahan yang menarik. Jika anak yang mengenyam pendidikan sekolah dasar sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung, maka akan mudah mengikuti perkembangan zaman yang semakin tinggi dan minimalisir terjadinya ketertinggalan terhadap pemahaman teknologi. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memeratakan pendidikan di Indonesia, antaranya yaitu dengan cara pemerintah bekerja sama dengan masyarakat di daerah pedalaman dan membangun sekolah di sana. Selanjutnya, pemerintah mengirimkan para guru sebagai tenaga pengajar di sana. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan terbatas untuk tingkat sekolah dasar. Jenjang pendidikan di atasnya, yaitu SMP, SMA, dan perguruan tinggi, ditangani oleh Departemen Pendidikan Nasional. Perluasan wewenang pemerintah daerah ini menuntut kapasitas yang lebih tinggi dari Pemda untuk mengelola pendidikan hingga tingkat tertentu. Sesungguhnya, Pemda melalui Dinas Pendidikan telah cukup memiliki modal kemampuan untuk mengemban tugas-tugas baru tersebut. Karena Dinas Pendidikan yang ditugasi mengelola pendidikan merupakan fungsi dari Kandep atau Kanwil yang ada sebelumnya, oleh sebab itu yang diberlakukan adalah penguatan kapasitas Pemda atau Dinas Pendidikan untuk mengelola pendidikan di daerahnya. Kualitas. Suatu proses pembelajaran yang baik akan menghasilkan mutu pendidikan yang baik. Dan jika proses pendidikan yang kurang baik, maka akan menghasilkan mutu pendidikan yang kurang baik pula. Solusi yang bisa ditawarkan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang pertama yaitu seleksi yang ketat untuk penerimaan mahasiswa calon pendidik. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan tenaga pendidik melalui pelatihan-pelatihan. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum yang materinya disesuaikan dengan muatan lokal di daerah setempat. Dan yang keempat yaitu pengembangan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kelima yaitu penyempurnaan administrasi sekolah agar dapat efisiensi anggaran. Efisiensi adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurangnya efisiensinya proses pendidikan di Indonesia. Berikutnya yaitu efektivitas. Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survei ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak
tahu goal apa yang akan dihasilkan, sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Selanjutnya yaitu relevansi. Masalah relevansi berkaitan erat dengan sistem pendidikan dan pembangunan secara umum, serta kepentingan perseorangan masyarakat secara jangka pendek maupun jangka panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Adanya ketidaksesuaian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Terakhir yaitu peran tenaga kependidikan. Keadaan guru di Indonesia juga amat memperhatikan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Sebagaimana disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Masalah penempatan guru, khususnya dalam penempatan studi, sering mengalami permasalahan, yaitu guru ditempatkan tidak sesuai dengan bidangnya.